Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Sistem Konversi Energi 201. Saya Abraham, bersama dengan rekan saya, Adria Ruben, Amar Falah, Akbar Fardina, dan Farhan Dhani. Kali ini akan mempresentasikan solusi untuk daerah 3T, yaitu gasifikasi sekam padi sebagai bahan bakar masak. Bisa kita mulai. Ini dari latar belakang, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah 3T. Yang pertama adalah pembakaran limbah tani. Dia memberikan dampak buruk terhadap kualitas udara yang berdampak hingga wilayah yang sangat luas. Kemudian ada konsumsi biomasa, terutama kayu dan turunannya, yang digunakan dalam tungku, dalam ruangan atau dalam rumah, yang berakibat pada masalah kesehatan hingga menyebabkan kematian prematur pada penduduk di wilayah 3T. Dan kemudian juga ada juga masalah dari kebiasaan masyarakat yang agraris yang sudah memiliki kebiasaan selama beberapa generasi, yang kemudian akan menjadi tantangan tersendiri untuk mengubah kebiasaan ini. Solusi yang kami terapkan ini bermaksud untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan implementasi teknologi yang sederhana, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Tujuannya agar dapat diadopsi oleh masyarakat daerah yang dituju dan hingga masyarakat sekitarannya. Oke, jadi kenapa kita memilih sekam pada topik ini? Yang penjelasan yang pertama adalah sekam padi sebagai salah satu tipe biomasa adalah limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Sekam padi terdiri dari lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan disebut lema dan palea yang saling bertautan. Dalam industri penggilingan beras, sekam terpisah dari butir beras dan menjadi limbah penggilingan yang dapat dimanfaatkan sebagai biomasa untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, dan energi atau bahan bakar. Diperkirakan bahwa dari proses penggilingan padi, sekam dapat diperoleh sekitar 20-30% dari bobot gabah dengan komponen utama seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sekam padi merupakan limbah yang tersedia luas dari penggilingan beras, menjadikannya sumber biomasa terbarukan. Meskipun keras, komposisi kimianya termasuk selulosa, hemiselulosa, dan lignin memungkinkannya diubah menjadi gas melalui gasifikasi. Selulosa dan hemiselulosa mudah diuraikan menjadi gas-gas seperti hidrogen, karbon monoksida, dan metana. Lignin meskipun sulit diuraikan juga berkontribusi pada pembentukan gas. Penggunaan sekam padi untuk gasifikasi biomasa mendukung pengurangan limbah pertanian sambil menghasilkan energi dalam bentuk gas untuk berbagai keperluan. Nah, selanjutnya adalah penjelasan metode yang digunakan. Dari tadi udah disebut tentang gasifikasi. Tapi sebenarnya bukan gasifikasi saja uh, proses yang digunakan untuk mengkonversi sampah organik menjadi sesuatu hal yang atau sumber energi lainnya. Melainkan ada fast pirolisis atau pirolisis cepat dan slow pirolisis dan atau pirolisis lambat. Berikut merupakan perbandingan beberapa parameter antara tiga proses tersebut. Tapi yang akan kami highlight di sini adalah karena tujuannya adalah membuat gas, jadi kita kita mencari proses yang memiliki syngas yield terbesar itu pada gasifikasi dan um, proses gasifikasi pun memiliki kelebihan seperti selain prosesnya cepat, tinggi juga kandungan gas yang dihasilkan. Akan tetapi kekurangannya adalah uh, produk atau hasil residunya kebanyakan berupa debu, terus memerlukan kompresi yang tinggi, uh, dan yang ketiga adalah mahal atau tingginya biaya untuk operation dan maintenance. Kenapa? Untuk penjelasan uh, lebih lanjut, kenapa tidak memilih pirolisis baik fast ataupun slow adalah uh, pada pirolisis adalah bertujuan untuk menghasilkan biochar umumnya. Walaupun juga dihasilkan syngas, tapi tidak sebesar pada proses uh, gasifikasi. Dan untuk pirolisis sendiri, baik slow maupun fast, dilakukan mendekati atau melakukan dilakukan dengan metode anaerobik atau tanpa oksigen. Oke, di sini ada proses overview di mana untuk skematik proses perubahan dari sekam padi menjadi gas ini, yang pertama itu sekam padi ini akan melakukan suatu proses gasifikasi seperti skematik pada di pojok kiri atas.
yang akan menghasilkan dua produk, yaitu ada char atau sisa dari pembakaran dan sand gas. Nah, sand gas ini nanti akan digunakan untuk bisa memasak dan yang lain sebagainya. Nah, secara konsep gasifikasi ini punya full feed system yang dimana nanti akan diisi oleh sekam padi. Setelah itu, ketika bahan bakar mengisi gasifier, gasifikasi akan dimulai dengan cara mengumpankan dari silo ke reaktor dengan mulai pembakaran. Nah, ketika gasifier berada pada suhu operasi, maka proses gasifikasi akan mengaktifkan self-sustaining gasification, yang kemudian padat yang naik akan masuk ke dalam cyclone, yang kemudian akan memisahkan bahan bakar kasar dan mengembalikan ke bawah ke reaktor. Kemudian akan dilahirkan ke gas pipe dan dimasukkan ke dalam storage. Nah, untuk stepnya itu sendiri, yang kita ketahui, yang pertama itu kita harus harvest padi atau mengumpulkan sekam padinya. Kemudian kita akan mengirimkan sekam padi tersebut ke perusahaan yang dimana nanti akan dihitung, terus dipilah-pilih. Habis itu sekam padinya akan disimpan dalam storage, akan kemudian ada di compression, preparation, dan feeding system. Kemudian diubah menjadi tiga tipe, yaitu ada gas, kemudian di tengah ini ada pyrolysis oil, cleaning and storage, kemudian yang terakhir cropal atau as atau sisa dari pembakaran. Nah, kemudian gas ini akan disimpan dan diukur menjadi gas yang bisa digunakan di rumah. Baik, dari produk yang dihasilkan dari gasifikasi sekam padi, tentunya menghasilkan produk yang tadi sudah disebut, yaitu biochar dan juga em, bahan bakar masak yang merupakan syngas. Tentunya memberikan banyak manfaat, beberapa di antaranya adalah dengan unit pengolahan biomasa yang murah, penggunaan alat pengolah biomasa yang murah dan mudah digunakan membantu dalam penerimaannya oleh masyarakat, terutama dengan bantuan pendanaan dari pemerintahan. Kemudian kualitas udara yang lebih baik, penggunaan gasifikasi sekam padi mengurangi pembakaran sekam padi di lahan yang sekarang dilakukan oleh kebanyakan petani dan juga mengurangi pembakaran kayu bakar kompor masak eh, yang merupakan menjadi eh, metode utama untuk masak di daerah 3T. Sehingga pengurangan pembakaran sekam padi dan juga bahan bakar kayu mengurangi polusi udara lokal dari eh, karbon yang berterbangan dan juga gas rumah kaca lainnya. Kemudian pengurangan penggunaan kompor kayu bakar yang sudah disebut, sehingga gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk kegiatan memasak rumah tangga, menggantikan kompor kayu bakar. Dan terakhir, eh, penyumburan sawah. Biochar yang dihasilkan dapat ditransportasikan kepada petani untuk menjadi eh, pupuk sintetis yang dapat membantu tanah menjadi subur dengan cara menetralisir tingkat pH, menambah nutrisi, dan menjaga kelembapan. Next. Berikut adalah sumber referensi kami. Sekiranya segitu saja presentasi kelompok 2 mengenai gasifikasi sekam padi. Mohon maaf dan terima kasih.